Bayangin, kalau selama ini di dunia yang kita tinggali ternyata ada makhluk abadi yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka nggak bisa mati, nggak menua, dan punya kekuatan luar biasa. Mereka diam-diam melindungi manusia dari makhluk buas. Tapi dengan satu aturan penting, mereka nggak boleh ikut campur dalam urusan manusia seburuk apapun itu. Halo guys, balik lagi di alur cerita Viriel. Kali ini kita bakal bahas alur cerita film yang berjudul Eternals, yang merupakan bagian dari Marvel, dan dirilis tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Chloe Zhao, yang juga dikenal lewat karyanya yang memenangkan Oscar. Film ini bergenre antara aksi, fantasi, petualangan, dan drama. Jadi nggak cuma soal pertempuran, tapi juga tentang perasaan, pengkhianatan, dan makna kemanusiaan. Oke guys, tanpa basa-basi panjang, yuk kita mulai ke alur ceritanya. Dimulai dengan pemandangan luar angkasa yang megah. Dari kegelapan kosmos muncul sosok besar bernama Arishem, salah satu celestial yang paling kuat. Dia mengirim sekelompok makhluk abadi bernama Eternals ke bumi untuk dengan misi khusus melindungi manusia dari monster jahat yang disebut Deviants. Para Eternal tersebut itu terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Ajax, pemimpin bijaksana yang bisa menyembuhkan. Iris yang bisa terbang dan menembakkan sinar dari matanya. Cersei yang bisa mengubah benda mati jadi benda lain. Tena, pertarungan tangguh yang bisa membentuk senjata dari energi. Gilgamesh kuat dan luar biasa. Kingo yang bisa menembak energi dari tangannya. Phastos jenius teknologi. Makari pelaris cepat kilat. During yang bisa mengontrol pikiran manusia. Dan yang terakhir ada Sprite, pencipta ilusi yang tampak seperti anak kecil walaupun sudah hidup ribuan tahun. Jadi, awal cerita membawa kita ke masa 5000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia, ketika Deviants pertama kali menyerang manusia purba di tepi laut. Para Eternals turun dari langit dengan pesawat besar mereka bernama Domo, dan langsung beraksi menyelamatkan manusia. Cersei menunjukkan kekuatannya dengan mengubah batu menjadi logam keras untuk melindungi warga. Sementara Iris meluncur di udara, menembakkan sinar laser dari matanya ke arah Deviant yang menerjang. Adegan pertempuran ini jadi pembuka yang megah, menunjukkan bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk abadi dengan kekuatan luar biasa. Setelah Deviant dikalahkan, Eternal memutuskan untuk tinggal di bumi dan membantu manusia membangun peradaban. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, membantu dengan teknologi, melindungi dari bahaya, dan perlahan-lahan mulai merasa punya ikatan dengan umat manusia. Berabad-abad berlalu, para Eternals terus menjalankan tugas mereka melindungi manusia. Tapi seiring waktu, konflik mulai muncul di antara mereka. During yang punya kekuatan mengendalikan pikiran, mulai merasa frustasi karena tidak bisa menghentikan perang antar manusia. Ia ingin memaksa manusia berhenti berperang, tapi Ajax melarang karena mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan manusia kecuali kalau ada Deviant. During marah dan memilih meninggalkan tim untuk hidup sendiri. Kemudian pada sejak itu kelompok Eternals perlahan mulai terpecah. Setelah ribuan tahun berlalu dan Deviant dianggap telah punah, mereka memutuskan untuk berpisah dan hidup masing-masing. Ajax tetap menjaga komunikasi dengan Arishem, sementara anggota lainnya menyebar di seluruh dunia. Cersei tinggal di London dan menjadi dosen. Kingo hidup di India dan menjadi bintang Bollywood. Dan Tena Gilgamesh tinggal di hutan terpencil di Australia. Phastos membangun keluarga bahagia di Amerika. During menetap di hutan Amazon dan Sprite berkelana sendiri menyamar sebagai anak kecil. Kemudian cerita berpindah ke masa modern, di mana Cersei hidup damai di London bersama dengan Sprite. Ia berpacaran dengan manusia biasa bernama Dan Whitman yang bekerja di museum yang sama dengannya. Tapi kehidupan mereka berubah ketika suatu malam, Deviant muncul dan menyerang di tengah kota. Cersei dan Sprite mencoba melawan, tapi Deviant itu aneh.
ia bisa menyembuhkan diri sendiri setelah terluka. Saat mereka hampir kalah, tiba-tiba muncul Iris yang sudah lama menghilang. Dengan kekuatannya, mereka berhasil mengusir Deviant itu, tapi jelas Deviant sekarang jauh-jauh lebih berbahaya. Ketiganya memutuskan untuk mencari Ezek agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika mereka sampai di rumah Ezek di South Dakota, mereka justru menemukan Ezek sudah tewas. Tubuhnya membeku di tengah malam. Lebih anehnya lagi, bola energi cahaya milik Ezek, alat komunikasi langsung dengan Arshem, berpindah ke tubuh Cersei dan menjadikannya pemimpin baru Eternals. Kemudian, setelah bola itu masuk ke dalam tubuh Cersei, di sana Cersei melihat Arshem lalu berbicara kepadanya. "Sudah waktunya, Cersei." Setelah kejadian itu, Cersei langsung mengumpulkan teman-temannya kembali untuk menginformasikan tersebut. Kemudian mereka mencari Kingo yang berada di India. Di sana, Kingo sedang syuting Bollywood. Setelah selesai syuting, kemudian mereka berbicara, dan Sprite langsung memberitahukan bahwa Ezek telah meninggal. Di sana, Iris memberitahu Kingo bahwa Ezek meninggal diserang oleh Deviant. Kingo sedih dan langsung menyetujui akan ikut bersama mereka. Kemudian, di sana mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Gilgamesh dan Tena di Australia. Tena tampak sering kehilangan kendali karena ingatannya terlalu penuh. Tapi Gilgamesh dengan sabar menjaganya. Setelah mereka di rumah Gilgamesh, di sana mereka memberitahunya bahwa Ezek telah tiada. Di sana Gilgamesh sedih dan tak menyangka akan kehilangan Ezek. Setelah itu, mereka masuk dan berbincang-bincang sambil menyantap makanan buatan Gilgamesh. Namun pada saat itu, Cersei izin untuk keluar mencari angin. Setelah di luar, Cersei mencoba berkomunikasi dengan Arshem, dan akhirnya berhasil. Cersei mulai berkomunikasi dengan Arshem. Saat itulah Cersei mengetahui kebenaran besar dari Arshem. Bumi ternyata bukan hanya tempat tinggal manusia, melainkan juga telur bagi kelahiran celestial baru bernama Tiamut. Proses ini disebut The Emergence. Energi kehidupan manusia di seluruh bumi digunakan untuk membangkitkan Tiamut. Dan saat ia lahir, bumi akan hancur total. Arshem menyebutnya pengorbanan yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan baru di alam semesta. Cersei syok berat, menyadari bahwa tugas mereka selama ini justru membawa bumi menuju kehancuran. Setelah mengetahui kebenaran dari Arshem, kemudian Cersei memberitahu teman-temannya. Di sana, Cersei berbicara harus menghentikan Celestia lahir, karena akan menghancurkan bumi. Namun menurut Kingo, kita tidak bisa menghentikan kelahiran itu. Setelah itu, Cersei berbicara, pasti ada hal yang lain bisa kita lakukan agar Celestia lahir tidak menghancurkan bumi. Kemudian, selagi mereka berbincang, Iris memotong pembicaraan. Kita harus pergi sekarang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan pergi ke hutan Amazon untuk mencari Durin. Awalnya, Durin tidak mau bergabung karena kecewa pada Ezek dan Arshem. Tapi akhirnya ia setuju setelah tahu bumi dalam bahaya. Kemudian, pada saat mereka masih di hutan Amazon, tiba-tiba diserang oleh para Deviant. Para Deviant menyerang penduduk yang ada di hutan Amazon dan ingin membunuh para Eternals. Setelah beberapa lama pertempuran di sana, Gilgamesh tertangkap oleh salah satu Deviant dan mengambil kekuatan Gilgamesh. Tena yang ada di samping Gilgamesh tidak bisa melakukan apa-apa karena ia sangat trauma dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah kehilangan Ezek, mereka kehilangan Gilgamesh. Semuanya sangat terpukul, dan Tena kehilangan sosok yang selalu menjaganya ketika ia sedang kehilangan kendali. Kemudian, pada scene ini, Cersei dan Iris menemui Phastos di Amerika. Awalnya, Phastos menolak karena sudah bahagia dengan keluarganya. Tapi setelah melihat anak dan suaminya terancam kalau dunia hancur, ia akhirnya ikut berjuang. Setelah Cersei dan Iris berhasil menjemput Phastos, akhirnya mereka pergi ke pesawat mereka Domu. Phastos yang ahli akan teknologi menghidupkan pesawat tersebut, dan akhirnya mereka masuk.
Di sana ada Makari yang ternyata tidak pergi dan tinggal di dalam pesawat tersebut. Akhirnya, di sana Pestos mulai membuat sesuatu untuk menghentikan kelahiran Celestial. Di sana Pestos membuat gelang untuk menyatukan semua kekuatan para Eternals agar kelahiran Celestial digagalkan. Namun, saat Pestos akan menyelesaikan pembuatan gelang tersebut, tiba-tiba Iris datang dan langsung menghancurkan gelang tersebut. Nah, disinilah kebenaran paling mengejutkan terungkap. Ternyata Iris-lah yang membunuh Ezek. Ia sudah tahu rencana Arsem sejak awal dan tetap setia padanya. Ezek sebenarnya ingin menghentikan Emergence karena percaya manusia layak diselamatkan, tapi Iris menganggap itu pengkhianatan terhadap tugas mereka. Saat Cersei dan yang lainnya tahu, mereka merasa dikhianati dan hancur hati, terutama Cersei yang masih mencintai Iris. Setelah itu, Iris pergi meninggalkan mereka, namun Sprite ikut dengan Iris. Kemudian yang tersisa hanyalah Pestos, Makari, Cersei, During, dan Tena. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Samudra Hindia. Setelah tiba di Samudra Hindia, Cersei, Makari, dan During menyatukan kekuatan mereka, sementara Tena menahan Iris agar tidak mengacaukannya. Namun, Iris berhasil menghindar dari Tena. Saat ia keluar dari kapal, ia melihat Cersei, Makari, dan During sedang menyatukan kekuatannya. Di sana, Iris langsung menghentikannya dengan menembak During. Eternals yang tersisa bekerja sama dalam pertempuran terakhir. Makari berlari super cepat untuk mengalihkan perhatian Iris. Kemudian Pestos membuat alat penahan energi untuk menahan kekuatan Iris. Tena menghadapi Deviant terakhir dan berhasil membunuhnya. Sementara During membantu Cersei agar tetap fokus pada tujuannya. Dengan seluruh kekuatannya, akhirnya Cersei berhasil mengubah tubuh Tiamut menjadi batu putih raksasa sebelum sepenuhnya muncul dari laut. Dunia berhasil diselamatkan, tapi pengorbanannya besar. Iris yang merasa bersalah atas semua yang terjadi terbang ke arah matahari dan mengakhiri hidupnya. Sprite yang selama ini merasa kesepian dan ingin menjadi manusia akhirnya diubah oleh Cersei menjadi manusia sesungguhnya agar bisa hidup normal. Film berakhir dengan suasana tenang tapi misterius. Beberapa Eternals, Tena, During, dan Makari pergi keluar angkasa dengan pesawat Dedomo untuk mencari Celestial lain. Sementara itu, Cersei, Pestos, dan Kingo tetap di bumi. Namun, tiba-tiba di langit menjadi gelap dan muncul wajah raksasa Arsem yang menatap langsung ke arah bumi. Ia menyerap ketiganya keluar angkasa, kemudian berkata akan menilai apakah manusia layak hidup setelah mereka mengganggu rencana semesta. Adegan ini menutup film dengan nuansa tegang dan penuh tanda tanya. Nah, ada yang menarik nih, dalam post-credit scene pertama, Tena, During, dan Makari kedatangan dua sosok baru, makhluk kecil bernama Pip the Troll dan Eros adik Thanos, yang juga merupakan seorang Eternals. Ia datang untuk membantu mencari rekan-rekan mereka yang hilang. Nah, kemudian ada lagi di post-credit scene kedua, Dan Whitman, pacar Cersei, membuka pedang hitam warisan keluarganya Ebony Blade, yang punya kekuatan mistis. Saat itu, ia hendak memegangnya. Terdengar suara mistis berkata, "Kamu yakin siap dengan itu, Dan?" Suara itu dari Blade, pemburu vampir terkenal di dunia Marvel. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Nah, itulah guys, akhir dari alur cerita film Eternals. Terima kasih ya kalian sudah menonton alur cerita Virial. Kalau kamu suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan alur cerita film seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!